Hai Cio. Hai Jason. Apa kabar? Sehat. Kebetulan nih hari ini aku nonton YouTube. Kita nonton YouTube Gamer bareng yuk. Ayo. Alright guys, welcome back. E-sport. Seperti biasa, jauhi keramaian, gunakan headset. Simetriskan kedudukan, jangan pernah semangat. Jason, ini Gio ya? Iya. Oh, kalian ini nonton apa? Nonton YouTube seru nih. Itu bahasanya nggak bagus, nak. Jangan nonton yang nggak. Coba kalau nonton itu dipilih bahasanya yang bagus aja. Jangan nonton yang nggak karuan kayak gitu, ya? Nggak boleh kalau nonton YouTube kayak gitu ya. Lain kali. Oke, Gio, Jason, ngerti? Ngerti. Oke, nonton yang lain aja. Berikut adalah beberapa tips untuk mama papa. Yang pertama, pilih aplikasi yang sesuai dengan usia anak. Yang kedua, aktifkan Google Parental Control di device mama papa yang terhubung dengan device anak. Yang ketiga, luangkan waktu untuk mengawasi tontonan anak-anak. Itulah beberapa tips dari kami. Semoga bermanfaat buat mama papa. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita dukung dan doakan kegiatan DSCM Kids. Di bulan Juni ada seminar selama 2 hari dengan topik mempersiapkan generasi anak panah. Bersama narasumber Dr. Aileen Mamahit, Caroline Soputri MTH, seminar 2 hari tanpa dipungut biaya ini dapat diikuti melalui Zoom pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi dapat menghubungi Kak Anita atau Kak Santi. Pa, Kenapa sih? temenin aku main yuk sekarang. Waduh, Papa belum bisa nih, nak. Ini masih banyak ini pekerjaan Papa belum selesai. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali dipertemukan dalam ibadah hari ini. Kami berharap jemaat Tuhan tetap sehat, semangat, dan sukacita. Mari kita menyimak beberapa informasi seputar kegiatan dari GBI Diaspora Sejahtera. HP-nya, kita kan lagi makan. Itu papa kok boleh megang aku? Aku kok nggak boleh? Papa kan lagi ada kerjaan. Udah ada nurut aja. Sekarang waktu makan dulu. Ayo ber-MK. Karena MK adalah pengembalaan yang sesungguhnya. Doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5 sampai 6 di NICC. Penyerahan anak akan diadakan Minggu 26 Juni 2022 pukul 11.30 di ruang serbaguna NICC dan akan dilayani Bapak PDM Erlangga Pramudia Dharma. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja dan kami tunggu sampai 23 Juni 2022. Ibadah WBI Maria Marta Ministry kembali diadakan di hari Jumat 24 Juni 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat bersama Bapak dan Ibu Wakil Gembala DSCM PDM Erlangga Pramudia Dharma dan Ibu Santia Pramanti dengan topik yang menarik keluarga, pemuritan bagi generasi. Ibadah dapat diikuti secara on-site di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Juga secara online melalui Zoom dengan link yang tersedia. Dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jadi, hendaklah kita tidak jemu-jemu melakukan kebaikan kepada sesama. Ucapan terima kasih kepada para donatur diakonia untuk bulan Mei 2022. Ibu NN, Bapak Riyadi Waluyo, Ibu Hendrawati,
Ibu Handayani, dan Ibu Beni. Taburan Bapak Ibu sudah memberkati baik jemaat maupun non-jemaat. Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan Bapak Ibu. Itulah informasi yang dapat kami bagikan. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi kegiatan maupun pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di 0813 108672 pada jam kerja. Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, jemaat DSCM dimanapun berada, yang saat ini sedang mengikuti ibadah, baik secara onsite atau online, lewat radio streaming, Sejahtera ataupun lewat YouTube channel Diaspora. Kita akan mulai ibadah ini, namun sebelumnya kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul, ayat 16, Kisah Rasul 16 ayat 31 maksud saya. Kita akan baca bersama-sama, kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. 3, 2, 1. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Pertolongan kami datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan isinya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada kesempatan ini kami rindu untuk menaikkan syukur. Lewat setiap puji-pujian penyembahan kami percaya Tuhan, kiranya puji-pujian penyembahan yang akan kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Para pemuji, pemain musik, bahkan petugas soundman LED, dan juga Bapak Gembala yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan itu akan menerangi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami percaya seluruh umat-Mu yang saat ini mengikuti secara online di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, memberkati, mengurapi sehingga kami boleh rasakan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kerinduan doa ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya, mari berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya menyapa kembali kepada seluruh jemaat DSCM dimanapun berada, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun onsite, yang mengikuti secara streaming melalui Radio Sejahtera FM. Kami mengucapkan selamat beribadah. Haleluya. Kita mau selalu bersyukur dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap saat hidup kita, karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang menjamin kehidupan kita. Kita punya Allah yang dahsyat, yang setuju. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemunyaannya disaksikan, haleluya, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sebab Dia adalah kuatku, Dialah Tuhan yang menghalangi, Dialah yang membebaskan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Kanan beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Mari katakan, takkan goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu.
Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu setia, yang selalu menepati janji-janji-Mu, yang selalu mengampuni kami di mana ketika kami memiliki kesalahan Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali lagi kita katakan, firman berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita nyanyikan, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya, benar Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Oh, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami datang, kami mencari wajah, sebab Engkaulah kekuatan kami, yang dengan setia Engkau telah menyertai langkah-langkah hidup kami sejauh ini Tuhan. Bahkan Engkau melakukan lebih dari apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan. Engkau senantiasa melakukan sesuatu lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa mau berjalan di depan kami, mendahului kami, berjalan di depan kami, meratakan gunung-gunung dan bahkan meratakan palang-palang pintu besi. Engkau menyediakan jalan yang rata bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memasuki bulan ke-6 di minggu yang kedua, bulan keluarga Tuhan. Kiranya kami masing-masing bangga atas keluarga kami, dan bahkan lebih memberikan perhatian bagaimana keberadaan keluarga kami di hadapan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami percaya Engkau saat ini sedang menuntun langkah kami menuju kepada kesempurnaan-Mu, menuju kepada keserupaanmu, agar kehidupan kami kedapatan tak bercacat celah, ataupun yang serupa itu ketika Engkau datang kembali pada kali yang kedua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Saya percaya bukan saja berkat bagi kami, namun anggota keluarga kami dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami saatnya membuka hati kami. Kami percaya Kau jadikan tanah hati kami tanah yang baik, yang siap menerima taburan benih firman. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Masing-masing mantap berkata. Dan penuh sukacita mari kita sambut firman. Haleluya. Silakan duduk, saudaraku yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi bagi semua saudara dan selamat datang beribadah untuk mencari wajah Tuhan, mencari kekuatannya, dan bahkan melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, selama pandemi, bisa jadi oleh karena saya diberikan kepercayaan sebagai hamba Tuhan untuk menggembalakan. Jadi sempat mengalami kerisauan hati karena tidak bisa datang beribadah. Ketika itu di awal-awal pandemi yang berjalan. Pelan-pelan kita mulai ya untuk bisa datang terus menikmati hadirat Tuhan. Namun ada sesuatu yang Tuhan taruh. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana nih Tuhan dengan ibadah kami? Kau mengetahui kerinduan hati kami umat-Mu untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan ternyata mengajarkan atau menitipkan sesuatu dalam hati saya ini. Aku membaca setiap kecenderungan hatimu. Dan ketika itu muncul Mazmur 105 ayat yang keempat. Tolong bisa ditayangkan. Selama engkau mencari wajahku, aku akan tetap memberikan kekuatanku. Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Apa artinya ketika pada masa-masa pandemi 2 tahun yang berjalan itu, saya menangkapnya bahwa tidak ada alasan karena pandemi tidak mencari Tuhan. Biasanya mencari Tuhan hanya ditandai dengan ibadah. Datang ke gereja. Tetapi Tuhan menyatakan pada saat itu dalam hati saya mengatakan, selama kamu mencari wajahku, aku tetap memberikan kekuatanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Artinya kemudian berlanjut, diberikan pemahaman. Tuhan itu suka pada saat masa pandemi terutama, itu sebagai pemicu suasana hati kita dibaca oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak bosan dan saya juga tidak bosan kalau harus berulang kali menyatakan hal ini. Tuhan itu membaca kecenderungan hati kita. Makanya dalam Filipi pasal 4 ayat 8 di situ diingatkan. Jadi akhirnya katanya begitu kan. Pikirkanlah ya yang baik, yang benar, yang suci dan seterusnya. Oke. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang enak, yang tidak enak jangan didengar dah. Amin. Nyebeli. Arep turu, raiso turu ke. Yang sedap didengar, yang merdu gitu kira ya. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Sehingga Tuhan jelas memperjelas kerinduan hatinya. Tuhan membaca kerinduan, kecenderungan hati kita. Yang artinya belum berbuat, Tuhan sudah baca. Maaf ini saya hanya ambil contohnya. Semua saudara yang sudah duduk di dalam gereja ini,
Dia lihat kecenderungan hati itu sudah dibaca sejak saudara berangkat dari rumah. Apalagi sudah berkata begini. Mungkin diajak orang makan. Jam berapa makan? Malam minggu Pak. Wah maaf. Kalau malam minggu saya prepare untuk besok pagi. Jangan sampai saya tidak datang ibadah atau terlambat. Itu namanya punya kecenderungan hati yang menyenangkan hati Tuhan. Boleh dong, yang bangga boleh tepuk tangan sama Tuhan. Jangan ibadah itu hanya ditandai dengan keajekan yang hadir tanpa persiapan hati. Karena Tuhan hari-hari ini melalui pandemi saya percaya ke depan saya akan terus kabarkan ini, saya terus akan ajarkan ini tentang kecenderungan hati manusia. Sebagaimana contoh dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Sehingga Tuhan itu membaca kecenderungan hati umat manusia ketika itu. Loh, kok ternyata kecenderungan hatinya itu hanya ingin berbuat jahat. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya, ini karena apa? Yang dipikirkan elek tok. Seperti apa yang digambarkan dalam Filipi 4 ayat 8 tadi. Kecenderungan hatinya itu hanya dikatakan selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saya katakan pada saudara, kecenderungan hati itu sudah berbuat belum? Belum. Tapi sudah diwaos, sudah dibaca, sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Itu Tuhan mengetahui setiap kita. Kecenderungan hati kita ini. Kita mendengar akan ada acara ini, acara Natal, acara Paskah, acara kegiatan ini, kegiatan itu. Wah, lalu di antara kita sudah mikir, waduh ini kesempatan saya ini. Untuk melakukan sesuatu. Untuk berbagi. Belum dilakukan? Belum, tapi sudah punya kerinduan hati. Itu sudah dibaca Tuhan. Ke depan ini, Tuhan akan lebih memperhatikan kecenderungan hati. Coba dibaca dalam Kejadian 6 ayat yang kelima. Yang tadi dikatakan di sini, kecenderungan hatinya itu adalah membuahkan hal-hal yang jahat. Ya, membuahkan hal-hal yang jahat. Kejahatan semata-mata itu berarti hanya apa yang dipikirkan itu sesuatu yang akhirnya membuahkan kejahatan. Nggak ada kebaikan sama sekali. Bahkan saya membaca, tidak pernah Tuhan itu menyatakan seperti ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Sekarang ini kalau saudara mendengar seperti contoh. Pejabat kita, Gubernur Jawa Barat, ada kesusahan, kehilangan anaknya mati dengan cara seperti itu. Kita ikut sedih enggak? Itu dibaca sama Tuhan. Salah neko-neko. Itu namanya apa yang dipikirkan ada sesuatu yang jahat. Hari-hari Tuhan akan cenderung memperhatikan kecenderungan hati saudara semuanya. Bukan hanya saat bertindak. Kita sudah pernah membaca ketika Yesus mulai datang ke dalam dunia pengajarannya. Kemudian diperhalus, dipertajam, ditingkatkan kualitasnya. Kamu sudah pernah mendengar bahwa ketika kamu menginginkan seorang wanita atau seorang perempuan dan kamu kedapatan bersetubuh atau berzinah dengan orang itu, kamu layak untuk dihukum. Tapi Yesus datang, kamu mikir saja sudah berzina. Kecenderungan hati, perhatikan. Jadi terhadap ibadah, terhadap pelayanan, terhadap perbuatan baik, ada enggak kecenderungan hati? Kecenderungan hati untuk berubah. Aku pengen dengar firman supaya hidupku berubah. Oh, saudara pasti akan ditolong Roh Kudus untuk mampu menjalani
kehidupan yang lebih baik. Boleh dong tepuk tangan bagi Tuhan. Kecurahan hati bisa jadi nggak diungkapkan. Diam, ngomong-ngomong rasanan dewe, ngeremeng dewe. Tuhan, kalau bisnisku jadi, Tuhan, aku punya kerinduan untuk berbagi. Untuk ini, untuk ini. Bisnismu pasti diberkati Tuhan. Tapi yang dipikirkan adalah kalau bisnisku jadi, aku punya status sosial yang meningkat, aku akan jadi sosialita, Tuhan gak melok-melok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya harus sampaikan ini dan saya sudah komit sama Tuhan dalam beberapa hari kemarin, apapun yang kau sampaikan harus kau sampaikan isi hatiku. Aku sedang memandang kecenderungan hati umatku. Agar jangan sampai terjebak apapun yang diperbuat. Jangan sampai membuahkan segala yang jahat. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Kenapa firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Kita ini adalah umat Tuhan. Siapapun kita, apakah pendeta, apakah jemaat biasa, gembala sidang atau bukan, kita semua itu disebutkan sebagai kawan sekerja Allah. Tuhan mau jadikan setiap saudara menjadi partner kerja Allah. Untuk bekerja bersama dengan Allah Tuhan kita. Menggenapi rancangannya. Agar setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku. Yesus Kristus Allah Tuhan dan Juru Selamat. Mari berikan tepuk tangan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. 1. Jadi jangan pikir jadi jemaat, jadi orang Kristen, duduk diam. Penginjilan, itu tugas penginjil. Pemberitaan firman, tugas pastor, tugas pendeta. Kawan sekerja Allah. Setiap saudara. Dijadikannya saksi, apalagi kisah 1 ayat 8 dengan pasti mengatakan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan jadi miliarder. Apa begitu? Kamu akan jadi sultan-sultan. Ada pengajaran seperti itu sekarang. Tetapi firman-Nya berkata, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Boleh dong semangat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudara semua inilah kawan sekerja Allah. Menjadi partner kerja Allah yang ikut bekerja untuk pelebaran kerajaan Allah. Ya saudaraku yang kasih Tuhan. Bukan saja itu, ternyata yang kedua adalah kamu adalah bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9 kembali. Pertama kawan sekerja Allah. Kedua, kamu ladang Allah. Tuhan mau setiap saudara itu ladangnya. Nek, aku ini petani, pagi-pagi saya bawa sabit, pergi ke ladang. Bawa bibit ke ladang. Ya. Jadi kita disebutkan sebagai ladang Allah, di mana Tuhan menebarkan benih-benih, bibit-bibit untuk supaya bibit-bibit itu tumbuh di dalam kehidupan saudara. Dan berbuah dalam setiap kehidupan saudara. Buahnya mempermuliakan nama Tuhan. Buahnya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi kita berkata. Ladang Allah. Sampai kapanpun sebelum Tuhan memanggil saudara dan saya ke saudara dan saya tetap ladang Allah. Tidak boleh seseorang itu mengatakan, aku sudah cukup banyak dengar khotbah. Paling-paling Pak Pendeta kalau khotbah itu paling cuman kalau enggak perjanjian baru ya perjanjian lama. Itu aja. Jadi megah sudah. Dengar khotbah itu sudah megah. Kenapa? Karena merasa sudah sering dengar firman. Dia tolak taburan benih. Ingat, semua saudara adalah ladang Allah. Siap untuk ditabur benih firman. Siap untuk bertumbuh. Siap untuk memberi buah. Berikan. Sekali lagi kita buka. Haleluya.
Ternyata tidak berhenti pada poin kedua. Saudara adalah bangunan Allah. Di mana bangunan Allah itu artinya Tuhan yang sedang membangun bangunan Allah untuk menjadi tempat kediamannya. Wow, mentereng. Ya, untuk saya tidak bisa berkata keren, tapi mentereng. Amin. Tolong tayangkan lagi 1 Korintus 3 ayat 9. Poin yang ketiga yaitu bangunan Allah. Oke, ya di depan. Saya ingin ini mantap, mancep. Tetap setiap apa sudah berbuat apa sudah ingat ini. Ya, aku adalah teman sekerja Allah. Aku adalah ladang Allah. Aku adalah bangunan Allah. Ini bangunan Allah. Bukan untuk dunia. Melalui kehidupan saudara, sesungguhnya Tuhan mau supaya dari hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Dari hidupmu ada suara yang memberitakan kabar baik. Amin. Dari hidupmu ada aliran-aliran air hidup. Bahkan melalui hidupmu nyata sekali, bukan dia itu. Tapi Yesus Kristus yang bicara. Bukan dia itu. Tetapi Yesus Kristus yang bekerja di dalam dia. Boleh. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan yang harus saya sampaikan setiap kali saya harus khotbah. Kemarin sudah saya sampaikan berapa kali di Malang tentang Tuhan menilai kecenderungan hati kita. Itu sudah harus dimulai sebelum melakukan bertindak. Bahkan saya ingatkan untuk hal itu, saudara pasti ingat pengajaran Tuhan Yesus tentang persembahan. Kalau kamu datang kepada Tuhan, hendak membawa persembahan kepada Tuhan. Dan di tengah jalan itu pasal 5 dari Injil Matius, kamu teringatkan sesuatu tentang saudaramu. Letakkan dulu persembahanmu. Selesaikan dulu dengan saudara. Baru setelah itu persembahkanlah. Artinya Tuhan memperhitungkan. Jangan kita cuma persembahan-persembahan, tapi suasana hati, suasana kebatinan kita rusak. Tuhan tidak mau. Jangan sampai kita akan disebut bangsa ini, umat itu, gereja ini memuji-muji aku dengan mulut dan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripada aku. Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, saya tidak tahu di pendahuluan sudah berapa menit. Tapi ini penting. Apa artinya sudah terima firman kalau sudah tidak ngerti? Iku dudu aku wis tua. Kok Pak Sudi khotbah keluarga lho. Oh aku ditinggal bojo. Tidak perlu. Padahal khotbah yang saya persiapkan tentang keluarga. Karena GBI pada bulan Juni itu harus khotbahkan soal keluarga. Dan saya tidak bisa khotbahkan yang kemarin di Surabaya, di Malang. Kalau saudara ingin sesi keluarga yang saya tidak bisa saya beritakan langsung kepada saudara, saudara buka YouTube. Jangan Yuya, YouTube. Jangan Yuna, YouTube. Ya, karena yang hari ini adalah, tema yang saya bagikan adalah, keluarga itu adalah apa? Rumah pengampunan. Yang kemarin di Malang saya sampaikan adalah bahwa keluarga itu ya, itu seri yang kedua yang sebelumnya ya, membangun keluarga dengan nilai-nilai kerajaan. Sesudah itu saya bagikan juga di Malang. Keluarga adalah tempat persemaian generasi unggul. Unit terkecil di keluarga, tapi punya peran yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, dan sekarang perhatikan yang ini. Keluarga ini adalah rumah pengampunan. Hidup kita, hidup saudara dan saya
harus hidup dalam damai sejahtera. Itu dimulai di keluarga. Untuk bisa menikmati damai sejahtera harus dimulai melewati pintu yang disebutkan dalam pengajaran, atau Alkitab mengajarkan apa? Pengampunan. Tanpa pengampunan, saudara tidak akan pernah bisa menikmati hidup dalam damai sejahtera. Tanpa pengampunan, saudara tidak akan bisa hidup untuk menikmati sukacita atau saling mengasihi seorang akan yang lain. Tidak mungkin. Karena dalam hatimu masih ada seteru. Orang itu brewok, itu tetap tekwai. Aku gak seneng nih orang brewok, itu tekwai. Saya ngomong brewok soalnya di sini tidak ada yang brewok. Ya. Gak seneng. Ada seteru. Biasanya nyanyi keras gitu, tapi karena ada orang yang jadi seterunya males. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah kita. Saudara yang dikasih yang Kristus Yesus Tuhan. Allah Bapa itu sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia memberikan anugerah, dia memberikan pengampunan kepada saya dan saudara ketika justru kita ini belum minta pengampunan. Justru pada saat kita sedang berdosa dan bahkan bisa jadi sedang melakukan dosa. Karya salibnya menyatakan, menyediakan, memberikan pengampunan bagi umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga karya salib itu menyelesaikan semua permasalahan manusia. Untuk apa tujuannya? Supaya menikmati damai sejahtera. Damai pertama, damai bersama dengan Allah. Yang kedua, damai dengan sesama. Itu target Tuhan. Sehingga saya mau katakan segala sesuatu dapat kita lakukan dan kita nikmati setelah kita hidup berdamai. Apa artinya makanan enak di meja tapi merengkel? Itu yang mengakibatkan kemudian makan enak, apa semua enak, higienis, ngomongnya gitu, higienis semua. Mahal-mahal semuanya, tapi kok nggak enak. Malah muncul kanker. Makanannya enak-enak. Neng kok kaya ngono ya. Kenapa? Nggak ada damai. Semuanya enak, fasilitas hidup luar biasa. Untuk itu saya katakan bahwa segala sesuatu dapat kita lakukan dan dapat kita nikmati setelah kita hidup berdamai. Yang setuju, mari katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi pegang teguh bahwa Allah Bapa itu terlebih dahulu sudah mengampuni saudara, sudah mengampuni saya. Dan Tuhan mengajarkan tentang pengajaran tentang pengampunan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku? Ya. Jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ngambil kalkulator cepet-cepet ya namanya Petrus. Lah gak nyambut gawe. Ngampuni tok sedino. Ya, saudaraku kasih Tuhan. 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saudara tidak perlu tanya itu berapa rupiah ya. Tidak usah. Pokoknya akeh banget. Ya, tidak perlu dikurs.
berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta dengan anak istrinya dan segala miliknya untuk bayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Ini selalu diawali oleh Tuhan. Mengerjakan apapun untuk saudara dan saya hanya oleh karena belas kasihan. Bukan karena engkau bergelar, bukan karena engkau pinter, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau miskin, bukan. Tapi karena Tuhan menyatakan belas kasihan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Bandingkan 10.000 talenta dengan 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan tanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan. 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Dan raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutang telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepada aku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Saudara dan saya ini dikasihani Tuhan, sudah diampuni Tuhan. Tapi mengapa kamu atau saudara belum juga mengampuni orang lain? Kenapa? Itu kira-kira ya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan, perhatikan ayat 35. 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Kita ini sudah diampuni. Nggak pernah diingat-ingat lagi dosa kita oleh Tuhan. Udah dihapus. Tapi mengapa di antara kita masih juga belum saling mengampuni? Terutama dalam keluarga. Suami, istri, orang tua, anak. Bisa jadi orang tua dan menantu. Menantu dan keponakan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Kristus, Yesus Tuhan, kembalikan Mas, Mbak Yu kepada catatan saya. Dosa itu adalah hutang yang harus dibayar, yang harus dilunasi. Ini saya mengambil istilah dari pelajaran tadi. Dosa itu adalah sesuatu yang harus dibayar. Harus. Dan Tuhan tahu tidak ada seorang pun yang mampu membayar. Maka dia rela menanggung itu semua. Dengan mati di atas kayu salib. Itu tidak hanya berlaku bagi orang tertentu. Itu tidak berlaku hanya untuk satu suku bangsa. Tapi itu berlaku bagi seluruh umat manusia. Kematiannya satu kali. Untuk membebaskan manusia. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Dia tanggung. Karena dia tahu bahwa manusia tidak sanggup. Itu adalah utang yang ditebus, yang dibayar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan dosa itu saya katakan adalah pintu masuk untuk kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Katakan amin. Adalah pintu masuk untuk kita bisa hidup dalam saling mengasihi seorang akan yang lain. Amin. Bahkan firman-Nya dalam Yohanes 20 ayat 23 itu bergantung saudara, bukan lagi bergantung dia karena dia sudah selesai. Di atas kayu salib sudah selesai. Bukan bergantung dia lagi, bergantung saudara. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 23. 1, 2, 3.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saya mau tanya, tergantung Tuhan apa tergantung saudara? Tergantung Tuhan atau tergantung kita? Kita. Jelas. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini Tuhan merindukan ini. Karena gereja itu dipakai menjadi patron. Ya. Untuk masyarakat. Patron bagi gereja. Patron bagi bangsa. Untuk hidup berdamai satu dengan yang lain. Untuk hidup saling mengasihi seorang kan yang lain. Dimulai suami, istri, istri suami. Orang tua anak. Minggu lalu ketika saya harus sampaikan tentang keluarga. Yang hubungannya saya singgung waktu itu adalah ayat firman Tuhan tentang suami istri. Istri dikatakan, kemarin saya ulang lagi di sini, dalam doa puasa. Istri tunduklah kepada suami. Suami, kasihlah istrimu. Suami istri itu saya ibaratkan saudaraku, kalau kita makan dengan piring, maka sendok garpu itu disediakan untuk masukkan makanan ke mulut. Tapi yang paling sering bersentuhan ya sendok garpu itu. Tak, tuk, tak, tuk, tak, tuk, tak. Karena ada peran, maka ya nggak ada masalah. Masa garpu malu nusuk yang namanya sendok. Atau mungkin garpunya nutuk, sendoknya nutuk garpu. Sering bersentuhan, sering saling bisa jadi saling menyakiti. Tapi karena ada tugas, ada peran, nggak ada masalah. Amin. Apalagi kita saat ini, diajangi, disediakan. Diajangi itu kayak makanan prasmanan gitu ya. Silakan, mana yang kau inginkan, makan. Nasi bebas, sambal bebas, lalapan bebas. Ayam gorengnya bayar. Saya kemarin ke Batu, habis terapi, lapar. Pak Andi, makan. Nggak iso golek soto, sing enak praktis, gitu. Nah, dapat. Tahu-tahu Pak Andi, ini Pak, ayam tulang lunak. Bapak kerso, gelem. Bos, lungguh suwi. Kok enggak teko-teko ya? Sing pejelip pelayannya. Enggak tanya di depan sana itu ada tulisan kecil. Pesan di sini bayar dulu. Yalah. Dadi aku wis lungguh. Pak Andi, kowe iki nggih kula nggih mboten ngertos ya, Pak. Nanti saya moro. Pesan ini. Saya bayangan saya di sini tulang lunak. Ya, wis sepuh ki nek sing lunak-lunak iki seneng. Gitu. Macam-macam di situ. Dodop, paha, macam-macam. Saya rupanya salah nyebut. Saya milih ayam crispy. Metune bukan lunak, waduh. Saya duduk lagi, begitu saya duduk begini, Pak Wanti ku ya meneng wae. Dengan mana ibu orang nasi? Oleh ke kiri. Yalah, nasi ambil sendiri. Bebas, sepuasnya, sambal dan lalapan. Jadi karena saya lapar ya sudah tak cuwili sidik-sidik aja. Ya, sama pakai sambal. Terus saya pesen sampai tak go mulih. Tempe sama tahu. Metune yo suwi karena digoreng sik dan sebagainya. Aku sentek. Ya tak go mulih namanya tempe sama tahu. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Semua perhatikan kecenderungan zaman yang menentukan hidupmu. Saudara sendiri.
Saudara kontak siapapun di Amerika, di Antartika sana, tergantung saudara pakai ini. Kalau dulu saya masih hidup di Cendana, untuk interlokal saya mesti ke Ciliwung. Ya, karena itu di sini interlokal. Untuk telepon datang ke satu tempat, diangkat, putar. Sekarang tidak lagi. Semua ada di satu alat. Saya tidak menyamakan tadi kecenderungan zaman. Seperti apa yang kita baca dalam Yohanes 20 ayat 23. Yesus telah selesai melakukan karya pengampunan. Sudah selesai. Jadi dosa suamimu, dosa istrimu, dosa anakmu, dosa menantumu, dosa tetanggamu, dosa teman sekerja, teman-teman di kuliah ataupun di kantor, itu tergantung saudara. Dikatakan dengan jelas tadi, kalau kamu berkata bahwa dosanya sudah diampuni, dosanya hilang. Tapi kalau kamu berkata dosanya tetap ada, dia tetap berdosa. Otoritas, kuasa ada pada saudara. Kecenderungan zaman ini akan menuju ke sana semua. Karena pekerjaan Tuhan sebenarnya sudah selesai. Menyangkut juga karya Roh Kudus, sudah selesai. Pentakosta juga sudah dinyatakan. Tinggal saudara membuka hati enggak? Supaya hidupmu dalam kepenuhan Roh Kudus. Tergantung saudara. Di awal-awal 80-an kalau ibadah selalu ada ibadah pencurahan Roh Kudus, ibadah pencurahan Roh Kudus. Waduh, Roh Kudus bolak-balik dicurahkan. Ya, entek orang. Dijoki terus. Pencurahan itu satu kali. Kalau mau bicara lawatan, kalau mau bicara baptisan Roh Kudus boleh. Tapi jangan bicara pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Bolak-balik. Apa saja yang dikerjakan seputaran Yesus itu sudah selesai. Termasuk pengampunan dosa. Bergantung saudara semua. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka apa? Tetap ada dosanya. Pengampunan dilakukan tanpa batas. 77 kali. Tanpa batas. Dalam Kristus adalah kehidupan yang merdeka sebenarnya. Tidak ada satu saat di mana kita masih berdosa, tidak. Tapi nanti ada penjelasannya. Ya, kita semua sudah memperoleh pengampunan dosa. Ya, dari dosa karena pengampunan. Ya, dinyatakan dalam ayat 21 dan 22 tadi. Datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tanpa batas. Tuhan menuntut saudara dan saya untuk melepaskan pengampunan. Tanpa batas. Karena ia sendiri memberikan pengampunan tanpa batas. Berulang-ulang kali dosa. Wah, nah orang itu tidak bisa. Angel, wong itu angel. Diampuni angel, tetap aja balik. Angel, wong itu. Angel tuturane. Buah wong kok ngono. Tidak bisa. Ya, saya mengatakan kemudian memberikan pengampunan tanpa batas bagi mereka yang mau bertobat. Karena itu tujuan Tuhan. Tetap ada pengampunan supaya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ya. Demikian juga Tuhan memberi kesempatan bagi kita agar kita pun juga memberi kesempatan kepada orang yang bersalah untuk memperbaikinya. Pak, jangan pakai orang itu sudah, Pak. Bocah, Pak. Cuma. Jangan. Tuhan saja
memberi pengampunan kok saudara enggak. Ya. Pengampunan tanpa batas. Untuk itu saudara perlu pertolongan Tuhan. Saking mangkele, saking jengkel, kepegelen luar biasa. Lihat mukanya aja sudah. Tidak bisa saya untuk yang lain bisa saya lakukan ini bisa. Tapi untuk ngampuni dia, sorry. Maaf ini contoh aja. Sampai mati, enggak mati loh saudara, mati loh. Wih, mati itu lain loh sama mati itu lain. Tidak akan aku ampuni orang itu. Saudara yang dikasih oleh Kristus, sebagai manusia kita memiliki kemampuan yang terbatas. Termasuk dalam hal mengampuni. Maka keputusannya adalah kita datang pada Tuhan. Kita minta pengurapan Roh Kudus. Tolong Tuhan, aku tidak mampu. Hanya Engkau saja Tuhan yang memberikan aku kemampuan. Berdoa pada Tuhan. Sehingga seseorang dapat mengampuni jika ia berdoa dan bersandar pada Tuhan. Untuk mampu menghadapi orang yang menyakiti hati Anda. Bolak-balik dia. Bolak-balik dia. Bolak-balik dia. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kepada saudara dan saya pertolongan. Katakan amin. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti pengajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan yang sudah kita baca tadi. Ya. Bagaimana? Karena apa sebenarnya? Dosa saya terhadap Tuhan, dosa saudara terhadap Tuhan itu jauh lebih besar daripada dosa orang terhadap saudara. Seperti pengajaran tadi, 10.000 talenta dibanding dengan 100 dinar. Itu harus ditangkap, itu harus dimengerti. Lebih jauh kita mengerti adalah karena Tuhan terlebih dahulu telah memberikan pengampunan. Sekali lagi katakan amin. Kita bisa memberikan pengampunan ketika kita menyadari dan mengerti bahwa kita telah beroleh pengampunan atas kesalahan dan dosa kita. Dan dosa kita, kesalahan kita terhadap Tuhan itu jauh lebih besar daripada dosa orang lain terhadap saudara. Jauh lebih besar. Sampai dibandingkan dalam pelajaran perumpamaan tadi antara 10.000 talenta dan 100 dinar. Nggak ada alasan untuk tidak ngampuni. Menyadari akan kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Hanya dengan pengertian dan cara inilah kita akan mampu untuk melepaskan pengampunan. Untuk hidup, untuk saling mengasihi. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Maka dalam keluarga sesama anggota kita bisa menikmati pengampunan seorang akan yang lain. Amin. Jangan diampuni, mungkin sudah bisa enak. Tapi ponaan, mungkin teman, mungkin anak, mungkin suami, mungkin istri. Dia tetap ada pada dosanya loh. Kalau sudah tidak mengatakan dosamu diampuni mas. Dia tetap bergelimang dalam dosa. Nanti akan jadi judul film. Lumpur. Apa? Hidup dalam lumpur. Bernafas dalam lumpur. Atau hidup dalam lumpur dosa. Kasihan. Bisa jadi ketemu istri, ketemu berbuat ini. Wah, luar biasa. Dia akan terus hidup dalam dosanya kalau suami tidak melepaskan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka dikatakan dalam Roma 12 ayat 18. Mari baca bersama saya. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berikan tepuk tangan, haleluya. Keluarga adalah unit terkecil dengan peran yang besar, ingat. Semua menjadi baik, masyarakat menjadi baik, gereja menjadi baik, itu bergantung kualitas keluarga. Kalau keluarga kita itu diberikan perhatian tentang penundukan diri, kesetiaan, ketaatan. Dilepas di masyarakat ya begitu. Tidak ada pendudukan diri, rebellion aja, rejection aja yang ada. Tolak. Karena di keluarga terbiasa begitu. Maka perlu diciptakan suasana hubungan keluarga yang komunikatif.
Maksudnya jangan sampai ada seteru. Amin. Jangan sampai ada seteru. Dan bahkan untuk itu, supaya kita didorong untuk segera menyelesaikan, Efesus 4 ayat 26, 27 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau saudara belum berdamai, matahari itu mandek, nggak terbenam. Apa begitu maksudnya? Tidak, maksudnya itu jangan sampai matahari terbenam, sampai ganti hari. Loh, sing wingi sik dieling-eling. Padahal ini sudah Minggu. Itu kan soal Sabtu sih. Terus ingat. Selesai. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Jadi pesan ini jangan dipotong, jangan hanya soal khotbah keluarga ini, tapi soal apa yang saya sampaikan di depan tadi. Tuhan memperhatikan kecenderungan hati kita, niatnya bagaimana sih? Motivasinya bagaimana sih? Tendensinya seperti apa sih? Itu mulai dibaca kuat-kuat oleh Tuhan. Ya, oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Siap-siap yang akan doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kiranya itu menjadi terang bagi jalan kami, menjadi suluh bagi kaki kami. Terutama hati kami, Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Untuk keluarga kami masing-masing. Kau jadikan keluarga kami, Tuhan, menjadi sekalipun unit terkecil. Tapi Kau telah memberikan peran yang besar. Untuk membentuk generasi-generasi unggul di zaman ini. Terima kasih Bapa. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan pasti digenapi. Dalam setiap kehidupan kami yang membuka hati dan merindukan pembaharuan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Haleluya, haleluya. Adalah kemurahan bagi kami ya Tuhan. Dengan anugerah-Mu yang besar, kami semua beroleh kesempatan untuk kembali datang kepada Tuhan, menghampiri takhta Tuhan yang kudus, beribadah kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, bahkan bersekutu dengan Tuhan. Demikian juga firman yang kami dengar dan kami aminkan ini, senantiasa kami responnya dengan baik, menyimpannya di dalam hati kami masing-masing dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami yang sudah menyampaikan berita firman bagi kami pada saat ini. Kiranya roh hikmat dan pewahyuan senantiasa menyertai kepimpinan hamba-Mu atas kami semua dan seluruh jemaat di SJM di seluruh Indonesia. Berkati kesehatannya, berkati seluruh rangkaian pelayanannya. Mohon berkat-Mu juga Tuhan atas wakil gembala sidang kami, hamba-Mu Bapak Erlangga Dharma, yang sekarang ada di kota Malang dalam memimpin serangkaian ibadah gereja di SJM. Kiranya kekuatan, pertolongan, perlindungan, hikmat, menyertai akan setiap keberadaannya. Berkati hidupnya, berkati seluruh anggota keluarganya. Berdoa bagi para hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja di SJM, khususnya di SJM Kota Surabaya. Para penatua gereja, pejabat gereja, staf gembala, para diaken diakonis, pemuji, pemusik, tim multimedia, para volunteer, guru-guru sekolah minggu, bahkan tim paduan suara. Kiranya penyertaan Tuhan
kuat kuasa Tuhan nyata dan memberkati setiap keberadaan para hamba-hamba-Mu ini. Berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Ibu Paulina Irianto yang sudah menyediakan berkat yang terbaik bagi kami tempat ibadah di tempat ini. Kiranya kasih perlindungan Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahanya, bahkan Tuhan memberkati pelayanannya. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran kementerian yang ada, kiranya menjelang tahun perpolitikan tahun 2024 ini, pemerintah tetap fokus bekerja dengan sepenuh hati sampai pada masa periodenya. Sehingga Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kemampuan dalam mengambil kebijakan, khususnya kebijakan yang berpihak dalam mensejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia. Berkati kota kami tinggal, berkati seluruh pemimpin-pemimpinnya, berkati segala profesi yang ada di seluruh wilayah kota Surabaya ini Tuhan. Kiranya semua unsur profesi dapat berkembang dan berjalan dengan baik, dan kota kami Surabaya menjadi kota yang aman, menjadi kota yang tertib dan sejahtera. Akhirnya Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami, sehingga melalui berkat Tuhan, kami semua dicukupkan untuk memenuhi setiap kebutuhan kami. Saatnya kami akan menyerahkan persembahan kami dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan segala bentuk persembahan yang kami berikan, kiranya semua semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, hari ini atau pagi ini diberkati Tuhan.
Amin. Oke, pandang kanan kirimu, katakan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Ya. Praktekkan kalau saja ada di antara saudara berseteru. Belum, jangan sampai pulang ke rumah. Rangkulan. Nek wedok, podo wedok. Laki sama laki ya. Selesaikan. Langsung praktek. Demikian di rumah. Kalau di rumah ternyata ada masalah, mungkin tidak dengan keluarga. Mungkin dengan asisten rumah tangga. Sampaikan. Pesudah itu kalau ngutang pembantu itu luar biasa. Ya kalau ketemu rangkul tiap pagi, selamat pagi Mbak Sum, selamat pagi Mbak Soleka. Sebenarnya namanya bukan Soleka, tapi Boykem. Tapi tidak suka dipanggil Boykem, jadi selalu tiap pagi dirangkuli. Ya, mengenai kerasan-kerasan selalu tahun, 20 tahun ya. Jadi lakukan, jadi jangan cuma dicatat khotbah ini, tapi praktek langsung. Nanti nikmati hidup yang nyaman bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera luar biasa. Kemarin saya membuka webinar tentang parenting. Saya diminta sambutan dan doa pembukaan. Tapi saya ngikuti satu sesi, tadi malam 2 sesi, saya luar biasa. Temanya adalah mempersiapkan generasi anak panah. Subtema, mengenali karakteristik dan potensi anak generasi digital. Digital. Bukan gidis. Wah, bagus sekali. Bagaimana ngomong anak supaya jangan sembarangan ngasih. Karena banyak orang tua yang bisa ngasih HP pada anak yang belum sekolah. Wih, sebenarnya. Wah, gak rewel sih anakku. Sebenarnya. Pinter loh anakku buka. Wah, hati-hati. Ya itu tadi saya di belakang sudah ada dengar. Ada banyak anak yang mulai sekolah onsite tidak mau. Lebih baik di rumah. Bisa pakai ini. Tadi siapa yang di belakang saya ngomong sama saya? Angkat tangan, siapa yang lagi? Oke. Nah itu ya. Tidak mau lagi sekolah. Ya hati-hati. Dan masih ada hari kedua nanti, itu ikuti. Ya bagus sekali, bagus. Ya, dan kasih Tuhan, keluarga sekali lagi, unit terkecil, tapi punya potensi dan peran yang besar untuk gereja dan bangsa ini. Boleh tepuk tangan, haleluya. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena bulan Juni, bulan keluarga, mendorong kami untuk memperhatikan bagaimana suasana hati keluarga kami masing-masing. Engkau Tuhan memberikan perhatian yang luar biasa. Dan mengharapkan bagi setiap kami, keluarga demi keluarga, memperhatikan dan mempersiapkan satu generasi unggul untuk bangsa dan gereja ini. Bapak terima kasih, Engkau percaya Engkau menolong kami. Engkau tahu kelemahan kami, kekurangan kami, ketidakmampuan kami. Kiranya Roh Kudus tercurah atas kami, melingkupi kami, dan beri kami pertolongan. Buka dua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih-Nya yang tidak pernah berbatas, kekuatan kuasa daripada Roh Kudus, akan terus menyertai saudara. Mulai pagi hari ini, sampai Maranatha, Emmanuel, Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin.